siang, salam sejahtera untuk kita semua. Saya akan menceritakan tentang perjalanan hidup saya dari saya kecil sampai saya dewasa, bahkan sampai saya jadi orang tua. Di masa kecil saya sekolah SD itu di SD Negeri 3 Purwasaba, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara. SMP saya sekolah di SMP Negeri 2 Mandiraja, Banjarnegara. Dari lulus SMP saya sudah mulai beranjak menjadi anak ABG, belum dewasa tapi menjadi anak ABG. Itu masa-masa sekolah saya di SMA itu sudah mulai berliku-liku, sudah mulai enggak karu-karuan. Saya dari sekolah SMA kelas 1 dulu sudah boleh dikatakan nakal. Kenakalan saya pasti membuat hati orang tua saya itu tentunya sakit dan kecewa. Kenakalan saya di waktu itu ya masih tergolong kenakalan remaja. Di situ saya sering berantem, sering tawuran antar sekolah, tawuran antar kampung, minum minuman keras. Kelas 1 saya sekolah di SMA Negeri 1 Kelampok. Baru 2 bulan saya sekolah di situ, saya sudah beberapa kali berantem dan tawuran. Akhirnya saya dikeluarkan dari sekolah itu. Saya dipindah sekolahkan oleh orang tua saya ke Purwokerto, di SMA Negeri 4 Purwokerto. Di Purwokerto saya tidak semakin baik, tapi justru semakin nakal. Dari kelas 1, kelas 2 saya di Purwokerto, dan akhir kelas 2 saya terlibat lagi berantem tawuran antar sekolah. Pada waktu itu saya tawuran dengan anak STM waktu itu, dan saya akhirnya pindah sekolah lagi. Saya kembali lagi ke kota Banjarnegara. Saya pindah ke SMA Negeri 1 Purwonegoro. Pada kelas 3 saya pindah di SMA Purwonegoro sampai saya lulus di SMA Negeri 1 Purwonegoro. Terus saya melanjutkan studi saya di Semarang karena orang tua saya itu kepingin semua anaknya itu berpendidikan yang bagus, berpendidikan yang tinggi. Setelah SMA saya melanjutkan kuliah di Semarang, dan di Semarang itu saya belum bisa menjadi baik, tapi malah lebih parah lagi. Istilahnya itu kita dari desa pindah ke kota besar, ke ibu kota, yang di sana itu serba ada, apa-apa ada. Saya juga tergolong zaman dulu kala itu. Pada zaman saya sekolah saja sudah membawa mobil pada waktu itu, apalagi saya kuliah. Saya kuliah juga udah mendapat fasilitas dari orang tua, fasilitas bawa mobil. Disitulah kenakalan saya mulai. Kenakalan terbesar saya itu pada zaman saya kuliah. 4 tahun saya di Semarang. Saya
skripsi tidak selesai-selesai, kurang lebih saya 8 tahun, mungkin ada 8 tahun dari saya lulus SMA masuk kuliah sampai saya kuliah 4 tahun. Sebenarnya mata kuliah sudah selesai semua pada waktu itu. Terus saya lanjut skripsi saya tidak pernah aktif, tidak pernah mengerjakan, tidak pernah ketemu dosen pembimbing. Akhirnya saya malas, terus saya pulang lagi ke Banjar, ikut orang tua, main-main proyek, belajar proyek dengan teman-teman almarhum bapak saya, yang akhirnya saya lulus kuliah di tahun 2000 berapa ya, saya lupa itu. Pada waktu saya masih kuliah itu saya udah punya istri, saya punya anak, saya kembali ke Banjarnegara, padahal saya masih harus kuliah. Saya juga harus bekerja, tapi bekerja saya ikut orang tua. Saya di situ malah setelah punya uang itu malah jadi tambah nggak benar. Berasa tiap hari itu karena bisa nyari uang sendiri, ketemu teman-teman tetangga sini, lingkungan yang tiap hari kerjanya saya cuman minum terus, bahkan masih juga berantem padahal sudah dikatakan sudah tua loh, sudah punya anak, berantem sampai akhirnya pada tahun 2013-an mungkin ya, 2013-an itu saya sudah dicalonkan oleh masyarakat untuk maju jadi kepala desa. Tapi pada waktu itu saya belum mau, karena saya berpikir untuk mengemban tugas seorang kepala desa itu adalah tugas yang tidak ringan, itu adalah tanggung jawab yang besar untuk saya. Pada waktu itu saya belum berani untuk mencalonkan diri jadi kepala desa, padahal masyarakat sudah menginginkan kalau saya itu menjadi kepala desa. Akhirnya di tahun 2019 saya mencalonkan diri jadi kepala desa karena dukungan masyarakat, karena dorongan masyarakat. Mereka semua dari kalangan masyarakat kecil, masyarakat menengah, masyarakat kelas atas di kampung saya itu juga, di desa saya itu juga mendukung secara lahir batin. Jadi mereka itu tidak pernah ibaratnya mendukung itu cuman lahirnya saja, itu tidak ada, tapi mereka semua mendukung lahir batin. Bahkan saya bisa terpilih menjadi kepala desa dengan kemenangan yang mutlak, kemenangan terbesar dibanding pemimpin-pemimpin atau kepala desa yang sebelum saya. Perolehan suara saya itu menang di atas 1000 jiwa pemilih. Mungkin dari saya cukup sekian dulu. Itu adalah sekilas tentang cerita hidup saya. Kalau diceritakan semua mungkin bisa 1 bulan nggak selesai. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir salam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.